Teknologi versus Dukhan oleh T. Fajar Ilham. Di tahun 2099, umat manusia telah mencapai puncak peradaban teknologi. Kota-kota megah terapung di atas awan, dikelilingi oleh perisai energi yang melindungi mereka dari bencana alam dan polusi. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, terlebih dahulu saya menceritakan asal-usul teknologi. Teknologi berasal dari Yunani, di sana ia disebut tekne, yaitu seni atau keterampilan, dan logi disebut logos, pengetahuan atau studi. Dalam sejarah umat manusia, teknologi adalah bibit unggul, Ubermensch, hasil dari perkawinan manusia dengan akalnya, yang di kemudian harinya mereka memanfaatkan alam dan mengendalikannya demi memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kenyamanan, dan menyelesaikan masalah. Salah satu kota terbesar yang mereka huni adalah Republik Wakanda yang dipimpin oleh Plongoh. Sementara Dr. Gemoi, seorang ilmuwan jenius yang menciptakan AI super cerdas bernama Makan Bergizi. Makan Bergizi ini mengendalikan segalanya, dari cuaca buatan melalui pawang hujan, lahan pertanian tanam singkong tumbuh jagung, jual minyak oplosan, sulap emas hingga perpindahan ibu kota ke planet Mars dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Namun, di luar kota-kota canggih itu, dunia bawah dipenuhi cerita tentang Dukhan, kabut misterius yang muncul tanpa pola dan menelan apa saja yang ada di hadapannya. Orang-orang mengatakan Dukhan bukan sekadar asap, ia hidup, berpikir, dan menghukum. Namun pawang hujan mengatakan itu pertanda akan datangnya hujan. Ia menyebutnya dengan upacara ketuk-ketuk mangkuk yang mengeluarkan asap adalah untuk menghentikan kedatangan hujan yang bisa diatasi dengan perlengkapan teknologi pawang hujan di Republik Wakanda. Suatu hari, sensor Makan Bergizi mendeteksi anomali di wilayah selatan. Sepertinya kabut tebal mulai mendekati Gotham City dengan kecepatan yang tidak wajar. Roro Dengkul mengarahkan perlengkapannya untuk mengaktifkan perisai energi dan menembakkan sinar plasma ke arah kabut itu. Kita akan membuktikan bahwa teknologi selalu menang, katanya penuh percaya diri. Namun, ketika sinar plasma menghantam Dukhan, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut itu tidak menghilang, malah ia menyerap energi itu dan tumbuh lebih besar, lebih gelap. Dalam hitungan menit, Dukhan menembus perisai energi seolah itu tak ada artinya. Lampu-lampu kota mulai berkedip, melaporkan kegagalan sistem dengan suara yang patah-patah. Anomali tidak terdeteksi, logika gagal. Warga kota panik saat Dukhan menyelinap masuk. Roro Dengkul, yang menyaksikan dari menara kontrol, melihat kabut itu membentuk pola-pola aneh di udara. Tiba-tiba, proyeksi holografik muncul di hadapannya, gambar dirinya sendiri, tapi lebih muda, sedang mengabaikan peringatan para ilmuwan lain tentang bahaya eksploitasi alam di tahun-tahun yang lalu. Kau membangun dunia ini dengan kesombongan, kata suara dalam kabut itu. Sekarang, hadapi akibatnya. Di seluruh kota, setiap orang menghadapi visi kegagalan, kesalahan, akibat kebenaran yang mereka hindari. Kini Makan Bergizi, yang tidak memiliki emosi atau jiwa, mulai mengalami kerusakan fatal. Saya tidak bisa memahami ini, kata Dr. Gemoi, sebelum teknologi ini mati total, yang selama ini menjadi kebanggaan Plongoh, kini tak berdaya melawan Dukhan. Roro Dengkul menyadari bahwa Dukhan bukan musuh yang bisa dilawan dengan senjata atau logika. Ia adalah cermin kolektif, memaksa manusia untuk merenung. Dengan berat hati, ia memerintahkan evakuasi kota dan mematikan semua sistem pertahanan. Kita harus belajar dari ini, katanya, menatap kabut yang perlahan mundur setelah misinya selesai. Setelah kejadian itu, Plongoh kembali dari kesadarannya, jika dulu menggunakan filosofi terbalik, tapi kali ini dengan filosofi baru. Teknologi harus berdampingan dengan kerendahan hati dan kesadaran. Jika kita mengamati kemunculan Dukhan, ia muncul dari fenomena alam. Dalam cerita rakyat Wakanda di tahun 2099, Dukhan diyakini lahir dari luka-luka yang ditorehkan manusia ke alam semesta. Jauh sebelum teknologi mencapai puncaknya, saat bumi masih hijau dan langit jernih, manusia mulai mengeksploitasi dunia tanpa henti, menebang hutan, mengeringkan sungai, dan mencemari udara demi ambisi mereka. Alam terlihat diam, entah ia tuli atau tidak. Namun setiap pohon yang tumbang, setiap tetes air yang diracuni,
dan setiap nafas yang tercemar meninggalkan jejak energi kesakitan yang tercemar dengan racun berkumpul di sudut-sudut bumi. Pada suatu titik, energi ini mencapai ambang batas. Legenda mengatakan bahwa langit sendiri menangis, dan dari tangisannya lahirlah Dukhan, kabut yang bukan sekadar uap, melainkan perwujudan dari kesadaran kolektif alam. Ia bukan dewa atau roh dalam arti tradisional, tetapi lebih seperti cerminan hidup. Ada yang menyebut Dukhan sebagai hukuman, ada pula yang melihatnya sebagai anugerah. Yang pasti, asal-usulnya terletak pada hubungan yang retak antara manusia dan dunia yang memberi mereka kehidupan. Selama manusia terus melukai bumi, Dukhan akan terus ada, muncul dari kehampaan untuk berkata, lihat dirimu dan perbaiki. Dukhan pertama kali muncul di masa lalu yang telah dilupakan, di sebuah peradaban kuno yang juga membanggakan teknologi mereka. Ketika mereka mencoba menaklukkan alam dengan mesin raksasa, kabut itu datang, menyelimuti kota mereka, dan memaksa setiap orang menghadapi dosa-dosa mereka. Peradaban itu runtuh, bukan karena kehancuran fisik, tetapi karena penduduknya tercerai-berai oleh kebenaran yang Dukhan ungkap. Sejak itu, Dukhan muncul secara sporadis, selalu di saat-saat manusia terlalu jauh melampaui batas. Dalam Al-Quran, Dukhan merujuk pada asap atau kabut yang disebutkan sebagai salah satu tanda besar kiamat. Istilah ini berasal dari kata Arab Dukhaan, yang secara harfiah berarti asap. Penyebutan Dukhan secara spesifik ada dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-44, ayat 10-11. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan 10-11. Dalam pertempuran teknologi dan Dukhan, mari kita renungkan bahwa walaupun teknologi yang terus berkembang, tetapi tetap terbatas menghadapi tanda-tanda ilahi seperti Dukhan. Meskipun manusia modern memiliki satelit dan sensor canggih, Dukhan sebagai fenomena supranatural mungkin melampaui pemahaman dan kendali teknologi. Terima kasih telah bersama kami. Terus ikuti kami karena ada beragam konten menarik yang akan mencerahkan. Potretonline.com, media perempuan kritis dan cerdas.